kita perlu tahu apa yang dia kehendaki, ya kan? Maka Tuhan berbicara. Tuhan menyampaikan informasi kepada rasul-rasulnya. Itu rasulnya menyampaikan pada kita. Supaya, oh ini sebenarnya dia senang yang begini, dia senang yang begini, dia tidak senang yang begini. Jadi mutlak dia harus menyampaikan informasi. Itu sebabnya dikatakan sebelum datangnya informasi, kalau kamu salah saya tidak anggap. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menyiksa satu kaum sampai kami mengutus rasul menyampaikan ini boleh, ini tidak boleh. Nah, ini dia bilang, dia angkat itu sebagai Tuhan padahal dia tidak bisa ngomong. Dia tidak bisa beri petunjuk. Jadi itu tidak wajar untuk dijadikan Tuhan. Walamma suqita fi aydihim wa ra'u annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Suqita fi aydihim, terjatuh dari tangan mereka. Atau ada yang mengartikannya begini, kalau orang menyesal itu bagaimana? Seakan-akan ada sesuatu dia pegang, jatuh. Atau dia, waduh, menyesal. Ya kan begitu, tidak ada hasil. Itu artinya suqita fi aidihim. Maksudnya setelah mereka menyesal dan sadar dan menyadari bahwa mereka telah sesat, maka mereka berdoa kepada Tuhan, la illam yarhamna rabbuna, kalau seandainya Allah tidak merahmati kami dan mengampuni kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. 10 hari terakhir tadi saya katakan, Nabi Musa masih di tempat munajatnya. Ini sudah buat berhala. Allah memberitahu Nabi Musa, hei kamu tidak tahu apa yang terjadi di bagi kaummu. Dia setelah 10 hari terakhir itu kembali dalam keadaan marah. Sebenarnya ada orang yang berkata memang Nabi Musa itu pemarah. Sebenarnya kalau di sini, kalau kita mau lebih jujur berkata, marahnya itu bukan karena dia pemarah, tapi karena memang ini wajar orang marah di sini, ya toh. Tapi ada ulama-ulama berkata, Nabi Musa itu pemarah, kuat fisiknya, Nabi Harun itu lemah lembut. Jadi bergabung ini yang kuat dengan yang pemarah. Betapapun. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghabbana asifa, menyesal sekali, sedih sekali, dia berkata, alangkah buruknya pelaksanaan tugas yang telah kubebankan kepada kamu semua sebelum saya berangkat. Sebelum berangkat kan Nabi Musa berpesan pada Harun, laksanakan. Alangkah buruknya pelaksanaan tugas yang saya bebankan kepada kamu. Apakah kalian bercepat-cepat menanti kehadiranku sebelum ditetapkan Tuhan bahwa aku kembali, atau kalian bercepat-cepat ingin dijatuhi hukuman oleh Tuhan? Nah, kan Nabi Musa itu diberi alwah tadi ya. Fa'alqal alwah. Ada yang berkata karena marahnya dia lempar itu. Ada lagi yang berkata tidak, dia marah tapi masih menahan diri. Alqa, dia letakkan. Beda kan? Nah, di perjanjian lama itu dia katakan dia lempar sampai pecah. Di Quran tidak ada itu pecah atau tidak pecah. Dia lempar itu atau dia letakkan itu, baru dia ambil kepala saudaranya, dia tarik. Ya juru ilaih. Dia marahi. Kamu tidak bertugas baik. Saudaranya Harun berkata, qala ibna umma, wahai anak ibuku. Dia saudara. Dia tidak bilang wahai anak bapakku. Ini karena menyebut ibu itu lebih memberikan kasih sayang daripada menyebut bapak, ya kan? Apalagi bapaknya Nabi Musa tidak disebut-sebut di Quran, dan disebut itu ibunya. Wahai anak ibuku. Baik Pak, ditahan sebentar. Kita akan mengetahui jawaban Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Untuk itu tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah pesan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf. Silakan dilanjutkan ke Pak. Apa tadi perbincangan antara Nabi Harun dan juga Nabi Musa? Iya, kita lanjutkan ayat berapa itu tadi?
Nabi Musa marah besar kepada Nabi Harun. Ya, wahai anak ibuku. Nabi Harun menggugah hati Nabi Musa untuk tidak terlalu keras, ditarik kepalanya, dipegang jenggotnya dan lain-lain. Wahai anak ibuku, saya sebenarnya sudah berusaha melarang mereka, tetapi mereka menganggap saya lemah. Memang yang paling menonjol itu dalam kehidupan mereka itu Nabi Musa. Itu orangnya sudah kuat, ya, dia dorong saja satu orang lantas meninggalkan, itu ada ceritanya. Dia berani menghadapi Fir'aun yang begitu ini. Nabi Harun itu ikut, orangnya lemah lembut. Dia bilang, saya sudah berusaha tapi mereka memperlemah saya, bahkan hampir membunuh saya. Jadi saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk melarang mereka, tapi saya tidak bisa. Maka tolong jangan marah padaku. Karena kalau kamu memarahi saya di depan orang ini semuanya, musuh-musuh kita akan gembira. Ya, itu coba lihat dua saudara berkelahi itu. Musuh, la tushmiyat bil wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Jangan jadikan saya termasuk kelompok orang-orang yang melakukan suatu kezaliman, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nabi Musa sadar, oh iya saya terlalu keras rupanya tadi. Maka dia berkata, Rabbighfirli wali akhi. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni juga saudaraku. Saya boleh jadi terlalu keras, saudaraku boleh jadi tidak terlalu melakukan kegiatan yang bisa menahan mereka membuat berhala itu. Wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Itu beda, rahmatilah kami dan masukkan kami dalam rahmatmu. Ya kan? Kalau sudah masuk di dalam rahmat, semua kita punya ini sudah di dalam. Kalau rahmati boleh jadi masih sedikit. Masukkanlah aku di dalam rahmatmu. Sungguhnya engkau adalah wujud yang paling pengasih di antara seluruh pengasih. Oke deh, saya kira. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa kaumnya Nabi Musa masih berani membuat berhala di tengah-tengah, padahal masih ada Nabi Harun itu ya. Padahal ada Nabi Harun, sudah diperingatkan oleh Nabi Harun, dan itu juga menunjukkan bahwa bekas-bekas yang begitu mendalam dalam keyakinan mereka masih ada di dalam kalbu mereka, sehingga begitu lihat ini dia tidak ada. Pengetahuan tentang ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi Musa belum memenuhi jiwa mereka. Baiklah, saya akan beri kesempatan pada ibu-ibu untuk tanya jawab. Silakan Ibu. Pertanyaan saya Pak Quraisy, hampir semua umat punya bentuk-bentuk sesembahan selain Allah. Padahal risalah ketauhidan selalu ada pada setiap kaum. Dari mana dorongan semacam itu muncul dalam diri kita sebagai manusia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dorongan menyembah berhala-berhala muncul dalam jiwa manusia? Jawaban singkatnya dari setan tentu, ya kan? Setan yang memperindah itu. Tapi mari kita lebih rinci lagi jawaban ini. Yang pertama, dari kebodohan. Kalau orang pandai, tidak mungkin dia nyembah berhala. Bagaimana bisa ini yang saya minta, padahal Tuhan berkata minta langsung sama saya. Sama juga itu orang-orang yang ke kuburan, minta pada kubur. Tidak usah minta pada kubur, Tuhan berkata minta pada saya. Jadi kebodohan. Kebodohan adalah sumber kemusyrikan. Nah, orang yang bodoh juga itu seringkali pandangannya hanya di sini dan sekarang. Dia tidak bisa membayangkan hal-hal yang bersifat spiritual, rohania, ya kan? Ada orang, kita ambil contoh sederhana lagi. Dia senang pada si A karena dia tampan. Ya, tidak senang pada si B karena dia kurang gagah. Padahal
Yang tampan itu boleh jadi pembohong, penipu, dan sebagainya. Yang buruk ini atau yang tidak tampan ini orangnya baik. Kenapa itu dia pilih? Karena dia tenggelam, dia punya pikiran pada hanya hal-hal yang lahiriah saja. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ada sesuatu yang bersifat spiritual, yang tidak nampak, yang justru lebih indah dari itu. Tidak bisa dia bayangkan itu. Ada orang-orang begitu. Dia tidak bisa bayangkan bisa berhubungan dengan Tuhan kecuali kalau ada sesuatu yang bersifat material di hadapannya. Maka dia buatlah patung-patung itu. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi begitu. Sebenarnya bukan ini Tuhan, ada Tuhan. Tapi kami mau mendekat kepadanya melalui ini. Itu bodoh dan tidak bisa menghayati, tidak bisa menggambarkan bahwa ada hal-hal yang bersifat non-materi. Saya kira begitu ya Bu, ya itu penyebabnya. Kebodohan, datanglah setan kifas-kifas. Maka semakin menjadi. Baik, Pak, kan orang yang mendustakan ayat Allah maka sia-sialah amalannya. Kalau bagi non-muslim udah jelas ya Pak ya. Bagaimana dengan muslim tapi tidak menjalankan semua apa yang Allah perintahkan? Tidak menjalankan semua apa yang Allah perintahkan, ditimbang amalnya nanti. Tidak semuanya kan, ada juga yang dia jalankan. Ditimbang yang mana lebih banyak, kebaikannya atau keburukannya, atau boleh jadi sama. Kalau sama insya Allah Allah itu maaf pengampun, maafin. Ini sama deh, luluskan aja, dikatrol. Ya kan? Tapi itu termasuk mendustakan ayat Allah juga? Ya termasuk. Tetapi kalau kebaikannya yang diterima Allah seimbang dengan kejahatannya, mudah-mudahan diampuni Allah. Tapi kalau kebaikannya lebih sedikit, nah ini yang dalam bahaya. Baik, masih ada kebaikan dari Allah ya Pak ya. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.